Di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya. Pengacarai patuduhon gambar leher Brigadir Joshua Natarida maninggalhon bokas luka. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Pengacara keluarga Brigadir Joshua ngamangalehon bukti-bukti foto tersingot hamatean Naisi Joshua di Jabu Irjen Verdi Sambo. Ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya. Rodo Kamarudin Simanjuntak dohot tim kuasa hukum tu Bareskrim lau menepati undangan gelar perkara na Parjolo imana disura pembunuhan na berencana tu Brigadir Joshua na dilaporhon di hari Senin 10 Juli 2022. Sian gelar perkarai Kamarudin Simanjuntak mangalehon bukti gambar dohot video bokas luka di tubuh ni Brigadir Joshua. Kamarudin patorakon sian piga-piga lukai, adong do disura leher na terlilit, luka lebam dohot na asingna. Pengacarai patuduhon gambar leher Brigadir Joshua Natarida maninggalhon bokas luka. Padapot ni pengacarai, adong goresan melingkar sian kanan tu kiri di leher Brigadir Joshua, sai hira ditarik pakai tali siap pudi, jala maninggalhon bokas luka dohot memar. Ibana mengaku tim penyidik sian Polri Dang Boy mengelak bukti na ibuana sian keluarga Brigadir Joshua. Kemudian ditemukan lagi luka membiru sama memar di daerah tulang rusuk ya. Ini dia nih. Kalau di dokumen elektroniknya lebih jelas dia, kalau di print jadi agak ini. Tapi kelihatan kok ini membiru nih. Ya. Kemudian ditemukan lagi itu sampai di situ. Nah, adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadipropam Polri atau rumah dinas di Duren 3 kawasan Pancoran Jakarta Selatan. Nah itu, jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadipropam Polri di Komplek Polri Duren 3 kawasan Pancoran Jakarta Selatan DKI Jakarta. Kemudian adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau tidak-tidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya satu orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu nih jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan,
kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung, dan di bawah mata 2 sayatan, kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Kita belum tahu bagaimana dengan, mohon maaf, di dalam celana dalamnya kita nggak tahu apakah ada sayatan apa tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kita nggak paham. Jadi demikian juga organ-organ lainnya, maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini.